Alhamdulillah. Kita doakan semoga temannya yang sakit segera diberikan kesembuhan. Anak-anak, silakan sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Setelah berdoa nanti kita mengaji sebentar ya. Silakan berdoa dipimpin oleh siapa? Ketua kelasnya di sini. Oke, silakan dokter. Dipimpin berdoa teman-temannya. Persiapan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah berdoa kita lanjut dengan membacakan Al-Qur'an karena kita sekarang pelajaran PAI. Tolong dibaca bersama-sama surat Ad-Duha. Apa tidak? Hafal, alhamdulillah. Silakan dipimpin oleh Mas. Siapa itu namanya? Mas Fitra, karena sebagai imam. Silakan dipimpin membaca surat Ad-Duha. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pelajaran PAI dengan mengaji. Tujuannya untuk apa kira-kira Mbak Sarah? Responsi dulu. Saya tahu kenapa harus ngaji dulu. Kalau PAI. Karena Islam. Karena Islam itu mendekatkan kita kepada Allah akan belajarnya lancar. Oke, next. Terus lagi. Terus. Apa ya? Sudah menjelaskan mengenai sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Masih ingat tidak? Masih. Ada yang ingat, ada yang lupa. Yang lupa kebanyakan kebanyakan main sampai lupa pelajaran. Coba Mbak Marifah, apa yang kamu ketahui tentang sujud syukur, Marifah? Apa itu? Enggak, apa itu sujud syukur? Iya, buat apa dulu, Nak? Nih, aman atau selamat dari bahaya. Oke. Di sini apakah ada yang sudah pernah bersyukur? Pernah. Alhamdulillah. Nyoba angkat tangan siapa yang sudah pernah? Saya. Berarti sikap kalian bagus selama ini. Nyoba Marifah sudah berapa kali bersyukur? 3 kali. Subhanallah. Kalau Mbak Vanessa? Berapa kali? 2 kali. Bagus. Kalau Mas Fitra berapa kali? 1 kali. Berarti kalau kalian sudah pernah bersyukur, berarti sudah tahu cara melaksanakannya belum? Yang benar bagaimana? Sudah. Oke. Silakan lanjut. Ya. Sekarang tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran PJBL, siswa mampu mempraktikkan cara melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dengan baik dan benar. Next. Nah, di sini nanti akan saya ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan kalian, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Jadi sikap itu bagaimana? Nanti ada tugas bagaimana sikap kalian terhadap teman kalian, sikap kalian ketika menerima pelajaran. Kalau yang kedua ada penilaian pengetahuan, nanti ada tes yang terakhir
Syawi buat apa nak? Ketika kalian lupa dalam sholat, gerakan sholat atau lupa dalam jumlah rakaat sholat. Pinter. Coba dari peserta lain. Sebelahnya mbak. Nah, kalau sujud tilawah berdasarkan video tadi, buat apa sujud tilawah itu? Ketika menemukan apa di Al-Quran? Apa yang lain? Sajadah. Ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ingat ya, ayat sajadah, bukan sajadah. Oke, dari sini paham ya? Berarti kalau sujud syukur itu ketika mendapatkan nikmat. Sujud syawi ketika lupa dalam gerakan sholat. Yang ketiga sujud tilawah ketika menemukan ayat sajadah. Nah, sekarang akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama ada Putri, ada Mas Muhammad, ada Arif Rahman. Apa? Siap? Adik teman. Anak-anak, karena tadi kalian sudah lihat video, sudah mengerti tentang penyebab 3 sujud. Sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu ada kelompok audiotory, kelompok kedua ada kelompok visual, kelompok ketiga ada kelompok kinestetik. Kelompok pertama auditory atas nama Putri, Muhammad, dan Arif Rahman. Kelompok kedua ada Ika, ada Wahyu, ada Meni. Kelompok ketiga ada Ali, ada Mas Budi. Ika. Oke anak-anak, tadi sudah lihat video. Sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai yang saya sebutkan. Anak-anak, ini sudah saya bagi kelompok karena saya tahu di sini ada yang suka menggambar ya. Ada yang suka langsung praktek ya. Ada yang suka membaca buku ya. Oke, jadi kelompok pertama kelompok auditory. Silakan Putri, Muhammad, Arif Rahman ada di kelompok 1. Yang di kelompok 2 ada Ika, ada Wahyu, ada Meni. Di kelompok 2. Di kelompok 3 ada Ali, ada Mas Budi, ada Robi. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Kelompok 1 lagi di situ. Ayo. Siapa? Oh iya, silakan Mas Ali. Sini Mas Ali. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1 itu ada kelompok auditory. Jadi nanti ada tugas dari guru, silakan mencari jawabannya lewat buku. Nanti kelompok kedua ada kelompok visual, mencari jawabannya lewat video. Kelompok ketiga mencari jawabannya lewat praktek. Itu ya. Next. Kelompok 1. Silakan kalian mencari cara melakukan sujud syawi. Mencari lewat apa tadi? Pintar, silakan dikeluarkan bukunya. Kelompok kedua ada cara melaksanakan sujud syukur. Kelompok 2 mencari jawaban lewat apa? Video. Pintar, silakan dinyalakan laptopnya. Kelompok ketiga ada cara melaksanakan sujud tilawah. Silakan nanti temani ada 1 yang praktek, silakan ditirukan. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Kelompok audio silakan browsing, dicari jawabannya, ditulis. Yang visual dilihat video tadi. Yang kamu silakan ada temannya praktek. Tila. Nah, untuk tugas berikutnya, silakan kalian berkelompok membuat video
mengenai cara melaksanakan sujud syukur, sujud syawi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum kalian melaksanakan praktek, saya akan memberikan 3 LKPD. Silakan dikerjakan, ditulis bagaimana cara melaksanakannya 3 sujud tadi berdasarkan kelompok masing-masing. Ini paham? Paham. Oke, saya beri LKPD-nya. Yaitu LKPD silakan dikerjakan bersama kelompok. Urutan langkah-langkah mengerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Dan silakan dikerjakan LKPD-nya, langkah-langkahnya ditulis. Bagaimana LKPD-nya sudah selesai semuanya? Sudah. Saya lihat jawaban kalian, silakan dikumpulkan. Itu tuh yang ketiga itu. Nanti kita bahas bersama ya. Coba sebelumnya saya ingin tahu berdasarkan fakta apa saja yang kalian pelajari hari ini. Belajar mengenai apa? Sujud syukur, sujud syawi, sujud tilawah. Terus bagaimana perasaan kalian? Happy enggak? Happy. Paham? Paham. Tindak lanjutnya apakah kira-kira nanti di rumah akan dipraktekkan? Ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak untuk tugas minggu depan, silakan dari LKPD ini kalian membentuk video, membuat video berdasarkan kelompok masing-masing. Dan videonya itu nanti silakan dikumpulkan melalui WA grup kelas. Dikumpulkan apanya? Link-nya. Jadi sebelumnya videonya silakan diupload di YouTube atau di medsos kalian. Ini paham? Paham. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai pelajaran hari ini. Silakan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Temannya ada yang nggak masuk? Ada. Oke. Temannya yang nggak masuk, biar saya tahu, akan saya absen dulu. Coba yang saya absen angkat tangan ya. Rashid, ada? Nesi? Fitra? Salsa? Uswatun? Alhamdulillah. Temannya yang tidak masuk kita doakan secara sehat ya. Sebelum mengawali pelajaran P5 kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, nanti dipimpin oleh Mas Fitra. Siap. Anak-anak, kemarin sebelum kita pada tahap P5 kontekstualisasi, kemarin sudah saya jelaskan mengenai apa itu P5. Sudah ingat apa? Masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat ya apa itu P5? Apa? Profil belajar Pancasila. Pada P5 kali ini tema yang kalian buat apa? Kontekstualisasi. Temanya yaitu ekokrim. Ya, tidak lupa. Kemarin kan masih pengenalan apa itu ekokrim. Nah, sekarang pada tahap kontekstualisasi ini adalah kalian mengetahui apa
kiri tengahnya adalah saya. Baik, anak-anak, kira-kira kalian tahu nggak bagaimana cara membuat pola burung ini? Kira-kira ini daun apa yang dipakai ya? Pepaya. Daun singkong. Pepaya apa singkong? Pepaya. Ya, kalau ini daun apa kira-kira? Daun mangga. Daun mangga. Pinter lagi daun. Bunga. Kalau ini daun. Apa ini kira-kira? Cemara. Nanti kita akan belajar pola ini bersama-sama ya. Lanjut. Lah, kenapa kita harus menggunakan ilmu print? Karena kalau kita menggunakan bahan yang lainnya atau bahan tekstil itu sangat menghasilkan limbah. Dan limbah itu berbahaya bagi lingkungan. Kita lihat bareng-bareng videonya ya. Saya harap dari video ini nanti kalian bisa mengetahui apa manfaat kita harus menggunakan ekoprint. Dulu. Ya, ini adalah bahaya jika kita tidak menggunakan bahan ramah lingkungan, menyebabkan limbah-limbah yang sangat banyak sekali. Tahu artinya? Nggak tahu. Nah, itu sama-sama yang silakan dilihat. Jadi itu anak-anak, kalau kita tidak menggunakan bahan alami akan menyebabkan limbah yang sangat banyak sekali, apalagi limbah tekstil. Terus kemudian pewarna pakaian, itu nanti kalau bukan memakai pewarna alami akan menyebabkan limbah, dan limbah itu akan berbahaya bagi lingkungan dan terutama kesehatan. Ya makanya itu pendidik Islam dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin, manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam. Terdapat di Al-Quran surat apa? Al-Qasas ayat 77. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah, Allah
biru, rusak. Lanjutlah, sekarang kita akan mempelajari berbagai macam rangkaian motif dan pembuatan dalam ekoprint. Silakan dilihat pause. Ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat ragam ekoprint nanti ya. Silakan disimak. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat kain ekoprint dengan teknik wood disesuaikan dengan pewarna alami dari daun jambu. Simak video tutorialnya sampai bisa ya. Sampai bisa ya. Siapkan kain selatan warna yang menggunakan plastik seperti kain layang biru, viskos satin, dan lain-lain. Kali ini saya menggunakan kain jenis layang biru. Sebelum dibordir, kain harus disiapkan terlebih dahulu. Siapkan bisa dengan cara atau gelas. Siapkan bertujuan membersihkan dan membuka saat kain, supaya saat proses bordir nanti dapat kain lebih maksimal. Bilas kain sampai benar-benar bersih. Lalu dijemur sampai kering. Setelah proses scattering, kita akan membuat pewarna alami dari daun jarak gunung dan jambu biji yang nantinya akan kita gunakan. Ambillah dorongan sesuai kebutuhan kita. Nah ini kalau ekoprint kita menggunakan bahan alami daun apa ini? Jambu biji. Apakah berbahaya? Tidak. Sangat berwarna alami. Dan mesin. Nah, anak-anak, silakan biar kalian gak lupa sambil diresum ditulis bagaimana proses cara pembuatan ekoprint ya. Akan saya bagi LKPD-nya, silakan dikerjakan satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan anak-anak biar kalian gak lupa silakan diresum video ini nanti biar mudah kalian mengerjakan LKPD. Silakan diresum, ditulis, tulis setiap masing-masing kelompok. Jalan. Kemudian rebus bentongan dengan api besar. Setelah airnya mendidih, jangan lupa diaduk sesekali. Rebus dedaunan-nya sampai airnya pekat. Biasanya saya merebus dari 6 liter air akan direbus sampai menyusut menjadi setengahnya. Sekitar 3 sampai 4 liter saja. Setelah air rebusan sudah menyusut, lalu matikan api kompornya. Karena akan sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Matahari utama menggunakan kain blanket sampai tertutup secara besar. Tahu apa itu blanket? Kain selimut. Jadi ini adalah membuat motif untuk selimut. Minggu depan kita akan mempraktekkan bersama-sama ya. Jadi silakan kalian menyediakan kain yang akan kalian gunakan ekoprint. Kain menggunakan selang air dengan kencang dan rapat. Di sini ada yang sudah pernah membuat ekoprint? Sudah.
seperti tadi. Nanti yang sudah silakan dipresentasikan ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, baik. Dah. Nah, anak-anak, bagaimana angka PD-nya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Semuanya? Paham. Oke, sekarang silakan dipresentasikan ya. Siapa dulu? Ada yang mau maju dulu? Silakan. Semuanya maju. Silakan kelompok 3 disebutkan tahapan awal dalam. Lang aja sang dawa rek, aku malah angel ngedite. Sudah disebutkan dari temannya bahwa langkah awal menyiapkan bahan. Setelah bahannya sudah lengkap, kita scoring. Oke, tepuk tangan. Nah, ini kelompok 2 dia akan mempresentasikan untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan Mordan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Mordan. Ya. Yang pertama yaitu memasukkan unsur-unsur logam. ya, apa aja unsur logamnya? Ada tawas, Cuka, tunjung, kapur, soda as, soda kue, tawas. Kemudian diaduk, kemudian masukkan kain secara acak-acakan dan lalu diaduk dan ditunggu 5 menit. oke, tepuk tangan. Pintar sekali. Paham ya mengenai apa tadi ya? Sekarang silakan kelompok 3. Kelompok 3 tahap Kelompok 3 sudah. oh, 1 tahap pengukusan. Tahap printing. Ya. Silakan kelompok 3 menyampaikan mengenai tahap printing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tahapan printing dan print. Tahapan printing kita setelah kita penataan daun itu kita perlu menggunakan plastiknya harus dilebihkan, terus kita gulung sampai merapat, terus kita kukus selama 2 jam. Setelah pengukusan 2 jam kita diamkan kainnya sampai dingin, lalu kita buka hasil ekoprint. Oke, terima kasih. Oke, silakan kembali. Pause. Tadi kita sudah melihat dan mengerjakan LKPD mengenai cara-cara pembuatan ekoprint. Nanti pada P5 yang ketiga tahap aksi akan melaksanakan pembuatan ekoprint. Coba kita review sedikit tentang materi yang sudah kita bahas. Kenapa kok harus memakai ekoprint? Karena ramah lingkungan. Oke, di Islam juga kita diperintahkan untuk memelihara alam sekitar dengan tidak menggunakan limbah tekstil. Tadi terdapat di surat apa? Al-Qur'an.